Oke, kita langsung aja masuk ke Land of Dawn. Ini dia game keempat, Onyx versus PCL. Siapakah yang akan berhasil bisa memenangkan match yang keempat kali ini ya? Salah, soalnya kalau tarik ulur itu kamu, bejir. Mantap, 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 mantap. Ada cutting minion yang kini bakal langsung terjadi. White Mine mencoba untuk memotong langsung jalur dari serang King King, di mana dirinya masih terdiam. Tapi Clarin bakal mencoba untuk memberikan Kasbo backup, meskipun kini cukup telat untuk bisa melakukan penjagaan. Dan White Mine langsung melakukan rotasi. Pukulan pertama, siapakah yang dijadikan sebuah tujuan? Dengan juga ada seorang Den yang bakal bersiap. Sebuah heavy spin kakak digunakan, membuat bahaya. M-Zuri terlihat juga harus mencoba untuk kabur dengan satu buah Psycho Ice, yang berhasil untuk bisa membuat dirinya pun setidaknya mundur terlebih dahulu. Dan gadanya King King ini bakal bermasalah banget ya guys ya, dimana kalian harus bisa ngasih impact di arah top lane dengan cepat. Clearance yang harus dilakukan untuk bisa membuat seorang King ya menunggu sambil kembali nantinya melakukan pergerakan. Namun ada White yang juga bakal berada di sana dan mungkin punya kesempatan untuk bisa mengambil fokus dan mungkin bisa membuka poin pertama ya, dimana di arah bawah ada Aslan dan juga seorang tanpa nama kini akan saling berhadapan. Melissa punya attack speed dan Moskop juga sama, sehingga shield ini mungkin bisa jadi sebuah perbedaan. Namun ada first bolt yang malah terbuka, di mana poin pertama berhasil terjadi buat teman-teman dari tim PCL, yang berhasil untuk juga membuat mereka kini kehilangan pemain dengan adanya seorang Enimor berhasil membuka sebuah penculikan. Claren juga kini masih mencoba membuka beberapa pukulan dan membuat Den pun kini harus ketahuan. Dan apakah seorang Stanley bakal mencoba mengejar sehingga poin kedua mungkin terjadi karena dirinya. Namun Turtle kini juga mulai muncul dari area atas. Dan Lancelot dari serang Stanley sedang mencoba untuk mengambil kesempatan di area top lane sana ya. Apakah berhasil untuk bisa mengambil Turtle di game kali ini? Ada beberapa pemain yang juga bakal mendekat, tapi Avatar Guardian pun mungkin bisa menjadi masalah. Anymore berhasil untuk bisa mengambil ke arah Turtle-nya. Dengan kini juga serang Claire yang akan menjadi tujuan utama. M0 mencoba untuk memutuskan pulang, tapi Roadwave malah terjadi dan membuat Den ternyata menjadi pilihan utama. Dan ada sebuah pick up tambahan yang sepertinya juga bakal terjadi karena Jack kali dan One Last Hit akankah berhasil bisa terbuka. Dan King ternyata mulai hidup dan berhasil untuk bisa mendapatkan poin pertamanya. Dan sebuah SOD nancap langsung ke arah serang White, meskipun ternyata White masih cukup cepat untuk bisa membuka pukulan terakhirnya dan menyebabkan sebuah double kill pun kini harus terjadi langsung buat teman-teman dari tim Onyx di sana. Jun nggak mau ikutan langsung Kak Jun. Tadi kayaknya Jun booking cuman masuknya ke cadangan Jun. Di 7 nggak mau booking aja Kak Jun biar langsung main Jun. Lihat mencoba untuk mengambil space, di mana pengambil Kara Purple mungkin bakal bisa terjadi buat teman-teman dari tim PCL. Ada apa ini guys? Lihat PCL dengan pemain-pemain barunya ya, sepertinya sedang mencoba untuk beradaptasi, tapi King gak dikasih lolos sama sekali. White Man pun mendapatkan poin ketiganya, di mana penghancuran turret pun juga kini bakal terjadi langsung sepertinya di bagian atas sana, akan membuat sepertinya shield menjadi pilihan utama untuk bisa dihancurkan. Dengan Den yang juga ternyata datang dan hampir saya membuat sebuah harapan untuk serang Moskopnya bisa bertahan. Heavy spinnya ternyata juga gagal untuk bisa berefek dengan lebih lama ke arah seorang Cantika, dimana kita lihat juga masih ada area di bagian bawah yang dijadikan tempat lagi untuk bisa melakukan platingan di sana. Beberapa senggolan kini bakal terjadi lagi, dimana pasukan dari teman-teman timnya Onyx ya bakal mencoba untuk memberikan gengkingan, tapi Avatar Guardian pun menjadi penghalang dan berhasil membuat Clarin pun survive. Berhasil dalam melihat ya, ada sebuah kesempatan untuk kabur ke arah belakang. Namun bentar lagi kita lihat kembali ada satu buah turtle yang bakal muncul. Siapakah yang akan berhasil bisa mengambil? Persiapan kini sedang dilakukan buat teman-teman dari tim Onyx. Apakah berhasil untuk bisa mengambil karena turtle yang ada di arah bawah? King mencoba membuka final slash dan beberapa kombonya ternyata nggak bisa membuat pasukan dari tim Onyx pun mengambil karena turtle dengan begitu sulit. Dengan retribution yang begitu manis, Anymore berhasil melakukan pengambilan, bahkan happy spin pun terbuka dan MC0 pun kini dijegal. Jack berhasil untuk bisa menambah poin kill, dimana dengan beberapa platingan yang kembali akan dijalankan di area tengah seperti akan menjadi tempat di mana tur pertama pun juga akan berhasil dihancurkan langsung buat teman-teman dari tim Onyx. Kita lihat ada sebuah
Pengincaran ke arah turret yang sepertinya mulai dilakukan secara perlahan ya. Dimana turret di bagian bawah pun juga menjadi pilihan utama untuk bisa didapatkan di sana. Lihat dengan mulusnya ada 2 turret yang mencoba untuk diincar, tapi tanpa nama nggak akan tinggal diam. Mencoba untuk melakukan sebuah aksi, namun memang masih harus berhati-hati. Tapi lihat juga ada sebuah kesempatan di mana pengambilan ke arah sebuah resbah pun ternyata terbuka langsung di tangan dari seorang Animor yang berhasil untuk bisa mencuri. Retribution bahkan digunakan dengan baik dan berhasil membuat Animor pun selamat pulang ke area belakang. Bahkan ada kesempatan di mana pengambilan ke arah Bullet Wonder pun juga ternyata berhasil untuk bisa terbuka. Dan ini dia teman-teman dari tim Onyx yang masih mencoba untuk memasakkan serangan mereka. Tersambar dengan Phantom Execution yang ternyata seorang Stanley pun berhasil lepaskan. Clarin mencoba untuk menjaga lagi area di bagian tengah dengan teman-teman dari tim PSL ya, yang mencoba untuk mengambil ke arah 1 buah purple. Gak akan aman karena Dan masih ada di sana. SOD memang sempat terjadi. Muncul langsung seorang tanpa nama-nama dengan sebuah heavy spin. Dan bahkan menggunakan 1 buah cons untuk bisa membuat diri pun selamat dalam sebuah pertarungan. Dan Animor menjadi penghalang juga untuk pasukan dari timnya PCL untuk bisa menghancurkan turret yang ada di arah top lane ya. Dan bentar lagi bakal ada sebuah turtle yang kembali akan muncul. Kita akan lihat bagaimana kesempatan yang bisa terbuka dengan lebar ya. Buat teman-teman dari timnya PCL untuk bisa mengambil ke arah turtle yang berikutnya. Onyx semangat, kamu semangat. Waduh, semuanya semangat berarti ya. Dengan beberapa senggolan yang kembali terbuka, White Mine pun hilang di sana, di mana Dan masih akan mencoba untuk membuka Kasbah War, di mana beberapa pemain yang juga kini bakal datang dan mencoba untuk mempersiapkan pengambilan ke arah turtle mungkin untuk bisa dilakukan. Tapi 4 pemain dari pasukan teman-teman timnya Onyx nggak akan tinggal diam, mencoba untuk membuka 1 buah war, di mana Fator Gordian pun tadi sempat terjadi. Tapi Animor berhasil begitu baik bermain dengan 1 buah retribution, mengambil turtle. Dan lihat ada beberapa instansi tambahan yang juga masih terbuka buat teman-teman dari tim Onyx. Dan apakah ada pemain yang berhasil untuk bisa menculik saat ada pemain lainnya seperti akan mencoba ditumbangkan buat pasukan dari teman-teman tim Onyx. Namun PCL juga kini apakah berhasil untuk bisa menambah pick off mereka dengan adanya serangan yang juga ternyata berhasil untuk memberikan 1 buah shotdown. Stanley harus mencoba untuk cover, ternyata Pentivision dia pun diarahkan dan Den hampir saja dipilihan. Namun Whiteman pun kini datang dan membuka kena strike-nya untuk langsung memakan korban. Semangat semua, salam kebajikan, salam hangat, salam budaya, salam Pancasila. Mantap guys. Sekatu lagi gak sih guys? Salam dari Binjai bro. Salam dari Binjai, itu juga mantap ya. Wah guys, ini Valentina ngambil Sky Pincer oke kah? Guys, sepuh-sepuh gimana guys? Sepuh-sepuh item. Coba dong guys, kalian infoin guys. Apakah oke guys? Sky Pincer untuk seorang hero Valentina guys. Gimana guys? Apakah ampuh guys untuk bisa ngasih serangan lebih kuat guys? Dimana Kaditanya seperti akan mencoba untuk mencuri ya. Mencoba untuk mencuri. Jack dengan nantinya akan membuka 1 buah Road Wave. Akankah berhasil membuka pengambilan? Mencoba untuk membuka kesempatan dimana serang King pun kini akan jadi sebuah pilihan. Ada Kasa gak? Di sini ada Kasa gak? Bentar guys. Challenge-nya masih ngaruh gak sih yang MVP? Kayaknya cuma 1 doang gak sih guys? Mau nyari MVP aja kah dia? Nggak mau dapet challenge kah? Aku tadi Kasa cuma bilang 1 kali deh. Nah, calon turret apakah bakal terbuka di area tengah sana dengan Clarin yang juga masih mencoba untuk berusaha menjaga area dengan cukup kuat. Ada beberapa pemain yang ternyata juga didatangkan untuk bisa memang memperkuat areanya ya. Dan lihat juga ada sebuah Lord yang kini ternyata udah berhasil muncul dari area bottom lane. Siapakah yang akan berhasil bisa mengambil dengan Aslan yang juga tadi mencoba untuk menembak lagi. Tapi lihat di arah samping ada MC Suri yang harus malah terkena pengambilan. Dan sebuah Terfine Beast pun juga kini mencoba untuk dibuka. Dan Avatar Guardian bisa akan membuka masalah, dimana serang dia harus membuka sebuah spin yang mencoba untuk melempar langsung serang sendiri untuk bisa masuk ke arah turret yang ada di arah dalam. Namun Aslan kini harus malah sendirian, terlalu free dimana Go Away seperti lakukan dan membuka sebuah shield untuk bisa membuat King pun ketar-ketir pulang ke arah belakang sana. Dan hampir saja menjadi korban kedua, dimana pasukan dari tim Onyx pun juga bakal mencoba untuk langsung mengambil karena Lord yang ada di area bawah.
Pengambil Carlord berhasil gak bisa terjadi. Satu buah setup kini bakal mulai dilakukan lagi buat teman-teman dari tim Onyx, tapi seorang Clarin pun gak akan tinggal diam, mencoba memastikan bahwa sebuah serangan mungkin bisa membuat pengambilan Carlord dilakukan. Namun Retribution on point dari seorang Animar ternyata berhasil membuat dirinya mengambil sebuah Lord yang pertama. Lord pertama berhasil diambil. Dan kita lihat ada sebuah serangan lain yang sepertinya bakal mulai terjadi. Siapakah yang akan dijadikan tujuan utama untuk kembali ditumbangkan di game yang kali ini ya? Kita lihat dengan Den yang kini bakal menjadi pemain yang akan berusaha dengan keras, mencoba untuk sepertinya memudahkan terlebih dahulu pengancaran turret untuk bisa dilakukan di arah tengah ya. Dan beberapa serangan tadi sempat terbuka di mana Finases pun hilang begitu saja, dan Avatar Guardian pun bisa membuat masalah dan membuat war pun kembali terjadi dari kedua tim, di mana Happy Spin pun terbuka lagi. Namun Dan Kiros mencoba selamat dengan dari begitu tipis. Stanley mencoba untuk kabur tapi terlihat terlalu dekat untuk tersama dengan sebuah Trefembis. Namun lihat juga ada sebuah SOD yang juga tadi berhasil untuk menombak langsung Dan yang berhasil malah pulang, dan pukulan memaksakan seorang Kaditanya pun ditumbangkan, dan kini hanya membuat serangan Stanley yang terlalu sendirian pun juga tersambar dengan momen double kill. White menjadi pemain yang sangat-sangat baik. Udah ada 10 poin kill yang berhasil dia dapetin, dan mulai mencoba untuk berjuang juga agar bisa menghancurkan turret yang ada di arah tengah ya. Belum lagi dengan pengambilan arah Purple juga ternyata harus malah berhasil dikunci, dan harus berhati-hati. Ternyata juga kali penghancuran karakter di bagian tengah pun juga kini akan dilakukan dengan Clarin yang ternyata nggak bisa untuk memaksakan penghancuran turret pun didapatkan buat teman-teman dari tim Onyx. Di mana ada beberapa area di bagian bawah pun juga kini masih dijalankan Aslan, dan membuat teman-teman dari PCL pun semakin bakal kesulitan mencari cara yang tepat gimana caranya untuk melakukan sebuah comeback nih ya. Dimana Happy Spin pun juga ditingkatkan, tapi Avatar Guardian pun juga terjadi, dan membuat ternyata kini serang Clan pun harus melawan beberapa pemain dan masih mencoba untuk kuat bertahan. Dan Avatar of Guardian memasangkan diri pulang, dan Aslan pun mencoba menghancurkan langsung sebuah base yang ada dari dalam. Ini bencana. Go away-nya pun digunakan di sana dan membuat shield-nya, bahkan membuat Clarin pun hilang, dan 2 poin kill pun akan terjadi. Namun Stanley masih cukup kuat untuk menambah poin, dan harus menggugurkan juga keberadaan serang Aslan di mana di area bottom lane tanpa nama pun masih berjuang untuk bisa berhasil survive. Ada Animor yang ternyata juga berhasil memberikan backup, dan 2 pemain tersisa memang dari tim mereka, tapi mereka udah berhasil dapetin base turret yang ada di area bawah sana ya. Dan kita lihat masih juga ada beberapa platingan yang kembali dijalankan buat teman-teman dari tim PCL, mencoba untuk membuat mungkin penghancuran turret pun terjadikah di area tengah, dan Lordnya ini juga bakal menjadi salah satu pilihan yang mungkin bisa diambil buat teman-teman dari tim PCL nih guys. Lihat bagaimana cara dari teman-teman tim PCL untuk bisa mengambil Carlord yang ada di area top lane ya, dengan Onyx yang ternyata di game kali ini masih berhasil memimpin ya. Ada sebuah war lagi yang seperti bakal ditingkatkan. Area di bagian tengah pun dijadikan tempat untuk clearance, dan ada seorang Clarin yang kini bakal dikejar. Area di bagian tengah masih jadi tempat di mana MC Zero pun menjaga di sana. Kalau mau ikutan bisa VIP, kayaknya match 7 masih kosong, sisa 2 atau sisa 1 guys. Mau ambil boleh, mau ambil kosong silakan guys. Kalau mau ikutan VIP bisa. Kalau mau gratis kayaknya abis ini ada gratisan guys. Gimana ini, menurut kalian masih bisa comeback kah teman-teman dari tim PCL kah? PCL masih bisa comeback kah guys? MC Zero masih mencoba untuk menahan terlebih dahulu, nggak bisa terlalu lama juga untuk bermain ke arah depan ya, sehingga beberapa kali MC Zero juga harus kembali mundur dan mengatur lagi setup buat teman-teman dari tim PCL untuk terhindar dengan sebuah penculikan, di mana tanpa nama pun juga kini akan mencoba untuk mengejar. Ada sebuah kesempatan yang Animor mungkin bisa menjadi pilihan utama, tapi Dan menjadi penghalang. Heavy Spin-nya pun akankah berhasil untuk memakan korban, tapi Avatar Guardian ternyata berhasil juga terbuka, dan Clarin hampir saja berhasil menculik, namun SOD gagal untuk bisa mengenai. Sementara Aslan pun juga masih lebih, dan Clarin akan menjadi sebuah fokus utama. Namun seperti turret yang akan menjadi tambahan objektif yang kini bakal teman-teman dari tim Onyx mencoba untuk pegang, dengan MC Suring ternyata juga masih cukup kuat untuk bisa membuka satu penculikan. Jake ditumbangkan,
Dan teman-teman dari tim PCL pun juga kini masih akan membuka sebuah war, di mana White pun juga kini akan berhasil dikejar. Ada beberapa pemain dari pasukan tim Onyx yang seperti akan mencoba untuk kembali bermain dengan cukup agresif. Untuk menerima serangan, mereka kayaknya juga mencoba untuk melakukan war dengan langsung ya. Sementara dari teman-teman tim PCL pun juga kini sedang mencoba untuk bermain menunggu ya. Mereka lagi bersiap-siap dengan momen yang pas untuk bisa melakukan comeback nih guys. Dengan White yang kini juga harus malah ketahuan kembali. Posisi yang gak cukup aman. Aslan siap bisa memberikan backup. Attack speed juga kayaknya udah melimpah banget nih. Apalagi dengan tambahan kalau kita lihat item-item kayak misalnya Berserker Fury dan juga Windtalker ya. Cuma harus juga didorong dengan mungkin item kayak Wind of Nature untuk bisa bertahan jika ada damage-damage yang lebih agresif yang mungkin bisa melukai seorang Aslan di game yang kali ini. Kita lihat dengan momentum yang sepertinya akan lebih difokuskan untuk bisa ngambil ke arah Lord yang ketiga nih ya. Apakah akan didapatkan oleh pasukan tim Onyx? Bells dari area tengah masih mencoba untuk membuka beberapa vision untuk bisa memudahkan langkah buat teman-teman dari tim PCL. Nah, melihat di area atasnya, pengambil Ores telah berhasil lakukan bersama dengan White yang juga malah berhasil menculik. Nostrad berhasil untuk membawa korban, dimana dengan kehilangannya seorang Moskop, dan emang Moskop emang terlalu jauh sih. Namun Rottweiler pun menjadi penghalang, dimana penculikan pun juga dilakukan. Berhasil membalas, bahkan Final Slash berhasil memecahkan juga sebuah Immortality. Ini bencana buat pasukan dari tim Onyx, dimana mereka pun juga kini akan terciduk lagi karena beberapa pemain. Namun dua tukar dua yang harus malah terjadi untuk game yang kali ini, dimana penghancuran ke arah turret bakal mulai juga dilakukan langsung di tangan diserang Aslan. Dengan base yang akan menjadi pilihan utama untuk bisa dihancurkan, ini bakal menjadi masalah besar yang harus bisa dilakukan penangkalan buat teman-teman dari PCL, dimana clearance pun juga ternyata berujung dengan cukup cepatnya. Kini teman-teman dari PCL mencoba menuju ke arah Lord dan mencoba memperebutkan langsung Lord yang masih berhasil diambil dengan adanya seorang Animor. Retribution from Animor yang berhasil untuk bisa mengunci ke arah sebuah Lord, membuat teman-teman dari PCL pun harus kini bertahan sekuat tenaga. Dengan beberapa pemain tersisa, mereka harus berusaha. Namun lihat juga pasukan dari tim Onyx pun juga nggak akan tinggal diam, mencoba memastikan bahwa kemenangan di game kali ini mungkin bisa untuk mereka dapatkan di sekarang ya. Dengan beberapa pemain yang bakal mencoba untuk datang tanpa nama harus berhati-hati. Terlihat juga seorang Stanley harus berhati-hati dengan sebuah happy spin yang malah berhasil terbuka. Ada double kill yang berhasil malah dilakukan juga oleh serang White dan Avatar Guardian. Menjadi juga masalah, King terlalu free dan harus malah tersambar langsung dengan damage dari serang Aslan. Other Famous pun juga berhasil bisa terjadi. Dan ini penghancuran ke arah sebuah base yang seperti akan mencoba untuk langsung diambil untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Ini bakal menjadi momen yang cukup penting, di mana PCL pun harus berhasil dikalahkan dengan momen wipe out yang terbuka. Ini baru mau ke game kelima, Rafa. Ditunggu ya Rafa ya. Ini tim dari Onyx yang ternyata berhasil untuk membawa kemenangan dan membuat PCL pun berhasil malah dikalahkan. So kalau terjadi karena satu orang pemain teman-teman ya. Ada apa ini guys? Apakah karena tidak ada Bang Kluster dan Aspro ini guys? Ini ngaruh besar kah? Cuman emang game ini juga ternyata cukup dibawa dengan lama ya. Ada sampai 18 menit guys waktu gamenya guys. Soal terjadi ke arah seorang tanpa nama dengan 2 silver dari King dan juga seorang Stanley. Dan ada MVP dari seorang Clarion dan juga M0 ya, yang berhasil dapetin emas. Sementara hampir saja full emas ya dari teman-teman timnya Onyx dengan adanya Aslan ya, yang dapetin MVP dengan 848 ya. Ada emas lain dari Dan dan juga Animor dengan 2 silver lain yang juga harus terjadi ke arah White dan juga seorang Jack. Wah, kita lihat emang sangat berbahaya ya tim yang baru dibuat ini, dan permainannya ternyata juga cukup solid gak sih guys? Apakah karena ada tank idaman Bang Aslan, jadi mempermudah gerakan-gerakan Aslan untuk bisa bersinar guys? Gimana guys? Respect guys. Kita akan lihat aja ya game berikutnya ya. Momen highlightnya dulu nih guys, kita kasih lihat ke kalian nih guys. Real Choi katanya. Wah iya kah, karena ada Dennis kah?
Karena Dennis semuanya dipermudah kak guys. Gelo Dennis ya. Dennis si Warhammer handal bro. Phantom Execution yang padahal tadi sempat dijadikan senjata juga utama ya dari serang Stanley ya. Nggak untuk bisa membuat dirinya pun melakukan comeback guys. Moskopnya kesurupan Matt banget. Lanjut ya, kita lanjut ke game yang kelima teman-teman. Kita upload juga sekalian gamenya guys. Oke. Ongkeng, 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 ongkeng.